Halo sob, selamat datang di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang memberikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari channel Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Pernyataan Presiden Real Madrid soal Mbappe bikin kesal PSG lagi. PSG melalui Leonardo selaku direktur olahraga klub kembali mengeluhkan kelakuan Real Madrid. Mereka menganggap raksasa Spanyol tersebut menunjukkan kurangnya rasa hormat dalam kasus Kylian Mbappe. Sudah bukan rahasia lagi kalau Real Madrid menginginkan jasa Mbappe. Mereka sudah berusaha menggoda PSG pada bursa transfer musim panas kemarin dengan mahar yang sangat menggiurkan. Sayang, Les Parisiens tidak bergeming. PSG bisa dibilang cukup nekat. Real Madrid telah memberi penawaran hingga 200 juta euro untuk Mbappe yang memiliki sisa kontrak 1 tahun lagi di Parc des Princes. Kalau dibiarkan, PSG bisa kehilangan dirinya secara gratis. Apalagi Mbappe diketahui telah mengekspresikan niatannya untuk meninggalkan Paris. PSG bisa kehilangan uang dalam jumlah besar, mengingat mereka berinvestasi seharga 180 juta euro untuk peraih medali juara Piala Dunia 2018 tersebut. Dalam beberapa waktu terakhir, PSG telah berulang kali mencoba memberikan kontrak baru kepada Mbappe. Namun sampai sekarang, Mbappe tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Selama godaan dari Real Madrid datang, PSG akan kesulitan untuk meyakinkan Mbappe agar mau bertahan. Apalagi Real Madrid tidak malu untuk berbicara terbuka soal ketertarikannya terhadap sang penyerang. Baru-baru ini Florentino Perez selaku presiden Real Madrid telah berbicara soal itu. Perkataan Perez sukses membuat PSG kesal dan kembali melontarkan keluhannya lewat Leonardo. Ini adalah contoh lain dari kurangnya rasa hormat buat PSG dan juga buat Mbappe, tegas Leonardo ketika diwawancari oleh L'Equipe. Masalahnya, lanjut Leonardo, bukan cuma Florentino Perez saja yang berbicara soal ketertarikan Real Madrid terhadap Mbappe. Mulai dari pelatih dan pemainnya pun sudah ikut-ikutan memberikan komentar di hadapan publik. Faktanya di pekan yang sama, pemain Real Madrid, lalu pelatih Real Madrid, dan kini sang presiden berbicara soal Kylian Mbappe seolah-olah dia sudah menjadi bagian dari mereka. Saya ulangi, ini adalah bentuk dari kurangnya rasa hormat yang tidak bisa lagi kami tolerir. Pungkas pria yang pernah menjadi bagian dari Inter Milan dan AC Milan tersebut. Karim Benzema, tua, kapten, tanggung jawab, dan pemain komplit. Karim Benzema menjadi pemain paling senior sekaligus paling penting di skuad Real Madrid pada musim 2021-2022 ini. Benzema penting bukan hanya dari sekedar sisi teknis, tapi juga non-teknis. Merujuk pada skuad Real Madrid musim ini, hanya ada satu pemain yang lebih tua dari Benzema, yakni Luka Modric. Sementara Marcelo berusia sama dengan Benzema. Peran Modric masih penting, tapi dia mulai disaingi pemain muda seperti Fede Valverde dan Eduardo Camavinga. Situasi yang berbeda terjadi pada Benzema yang masih tanpa pesaing di lini depan. Akhir tahun nanti Benzema bakal merayakan ulang tahun ke-34. Tapi sejauh ini pemain asal Prancis masih menjadi mesin gol buat Real Madrid. Benzema telah mencetak 9 gol dari 8 laga La Liga 2021-2022. Karim Benzema akan menciptakan standarnya sendiri. Semakin tua umurnya, semakin baik pula permainannya, ucap ex penyerang Real Madrid Fernando Morientes. Morientes sangat kagum dengan kualitas Benzema, bukan hanya dari sisi teknis tapi juga fisik. Ex pemain Lyon itu sangat jarang mengalami cedera. Hal itu membuat Benzema bisa diandalkan sepanjang musim. Benzema tidak banyak mengalami cedera. Dia bermain di hampir setiap menit yang memungkinkan bagi dirinya, katanya. Musim 2021-2022 ini Benzema mendapatkan tanggung jawab baru. Dia adalah kapten utama Real Madrid. Musim lalu Benzema sudah sering menjadi kapten, tapi Sergio Ramos lah yang menjadi kapten utama. Dia adalah wajah Real Madrid sekarang, sang kapten, kata Morientes. Dia bisa memecahkan semua jenis rekor. Dia sudah berada di klub ini begitu lama dan performanya semakin membaik dari tahun ke tahun, ucap ex penyerang timnas Spanyol itu. Benzema bukan pemain yang mengejar kejayaan individu. Hal itu, kata Morientes, terbukti dari peran dan tanggung jawab yang diemban bersama Real Madrid. Benzema acap kali berkorban demi skema bermain tim. Dia juga memiliki banyak tanggung jawab lain. Ketika Cristiano masih bermain di Real Madrid, ia adalah sang pencetak gol utama, dan Benzema adalah pemain yang bergerak membuka ruang bagi Cristiano, kata Morientes. Dia mengambil tanggung jawab itu ketika Cristiano pergi, menambahkan peran tersebut ke daftar semua hal yang dapat dia lakukan, sambungnya. 3 musim terakhir, Benzema selalu mencetak lebih dari 20 gol untuk Real Madrid. Tapi menilai permainan Benzema tidak bisa sekedar dari jumlah gol, sebab Benzema juga terlibat dalam proses terciptanya gol. Dia adalah pemain yang sangat komplit. Dia pantas mendapatkan semua rekor yang dia buat. Tidak mudah bermain di satu klub untuk waktu yang lama, terutama di tim seperti Real Madrid. Dan untuk bermain di level yang dia mainkan selama bertahun-tahun itu luar biasa. Saya harap dia terus mencetak gol, tutup Morientes.
Pengakuan Presiden La Liga soal hubungannya dengan bos Real Madrid, sulit berdamai. Presiden Liga Spanyol La Liga Javier Tebas membuat pengakuan soal hubungannya dengan bos Real Madrid Florentino Perez. Dia menyatakan bahwa keduanya kemungkinan sulit berdamai karena memiliki perspektif yang berbeda dalam mengelola sepak bola. Hal itu diungkapkan Tebas dalam sebuah wawancara di Stadion Radio Spanyol Cadena Cope pada hari Selasa 5 Oktober 2021. Ia berkata bahwa saat ini terjadi terlalu banyak ketegangan antara dia dengan Perez. Sebab itu, Tebas masih tidak ingin mengunjungi Santiago Bernabeu dalam waktu dekat. Tebas pun tidak tahu apakah ia akan bisa berdamai dengan Perez. Saya tidak tahu apakah Florentino Perez dan saya akan berdamai, tetapi saya pikir itu sulit karena kami memiliki dua cara berbeda untuk memahami sepak bola profesional, ucap Tebas. Konflik ini merupakan buntut dari wacana liga tandingan yang dirancang Perez, yakni Liga Super Eropa. Tebas sebagai Presiden La Liga menentang dengan keras hal itu. Tebas berkata Perez secara terang-terangan tidak ingin La Liga berkembang, sebab bila itu terjadi akan menghambat proyek Liga Super. Real Madrid menentang semua perjanjian yang kami buat secara pribadi. Perez memberitahu orang-orang bahwa saya korup. Meskipun di depan umum dia membuat orang lain mengatakan hal-hal lain. Dia bisa mengatakan saya administrator yang buruk tetapi tidak pernah korup. Lanjutnya, Tebas bersikeras bahwa proyek Liga Super yang akan membuat klub-klub terbesar Eropa memisahkan diri tidak dapat dinegosiasikan. Menurutnya ini adalah proyek mati. Namun di sisi lain, dari segi Barcelona juga merupakan bagian dari proyek itu. Namun dia tidak bertengkar dengan Presiden Barca, Joan Laporta. Saya tidak berkonflik dengan dia, baik dia dan Barca sangat penting untuk La Liga. Pertanyaan dengan Florentino Perez jauh lebih dalam karena dia benar-benar salah tentang apa yang seharusnya menjadi La Liga. Jika dia bisa, dia akan mendapatkan saya keluar dari La Liga dan dia membuat banyak musuh. Real Madrid akan lebih baik dengan presiden yang berbeda, pungkasnya. Jelang Venezuela versus Brazil di kualifikasi Piala Dunia 2022, tim Samba tidak diperkuat Casemiro. Nama gelandang Real Madrid Casemiro dicoret dari daftar skuad timnas Brazil untuk kualifikasi Piala Dunia 2022 zona CONMEBOL. Pengumuman ini disampaikan oleh Federasi Sepak Bola Brazil jelang laga Venezuela versus Brazil dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022. Sebagaimana diketahui, timnas Brazil akan melanjutkan perjalanannya di kualifikasi Piala Dunia 2022. Dalam jeda internasional saat ini, mereka akan menjalani 3 laga. Laga pertama akan mempertemukan Brazil dengan Venezuela pada Jumat 8 Oktober 2021. Namun jelang laga tersebut, tim Samba tampaknya tidak akan diperkuat oleh gelandang bertahan andalannya yakni Casemiro. Pemain berusia 29 tahun itu dicoret dari daftar skuad timnas Brazil lantaran mengalami infeksi pada gigi bungsunya. Hal itu telah dikonfirmasi oleh pihak CBF melalui dokter timnas Brazil, Rodrigo Lasmar. Kami terus berhubungan dengan Real Madrid dan sang pemain. Kami menerima kabar dari klub dan laporan medis yang menunjukkan adanya infeksi pada gigi bungsu Casemiro, ucap Rodrigo Lasmar. Dengan begitu, ada indikasi bahwa Casemiro akan menjalani istirahat penuh dan dia kemungkinan tidak bisa menjalani latihan dalam 5 hari ke depan, imbuhnya. Alhasil, timnas Brazil langsung mencari pengganti Casemiro untuk pos gelandang bertahan. Nama pemain Aston Villa yakni Douglas Luiz menjadi penggantinya. Seperti diketahui, timnas Brazil memiliki 3 pertandingan untuk kualifikasi Piala Dunia 2022 zona CONMEBOL. Mereka memiliki 2 laga tandang dan 1 laga kandang. Terdekat, timnas Brazil akan berhadapan dengan Venezuela pada akhir pekan ini. Setelah itu, Brazil akan menghadapi Kolombia pada 11 Oktober 2021. Terakhir, ada Uruguay yang akan dihadapi tim asuhan Tite pada 15 Oktober 2021. Sementara itu, timnas Brazil kini masih menempati posisi puncak klasemen sementara kualifikasi Piala Dunia 2022 zona CONMEBOL dengan 24 poin. Posisi kedua ditempati rival terdekat mereka yakni Argentina yang sudah meraih 18 poin.